Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Enggar Briana Cara Madani dari kelas PM24B dengan 3 digit NIM terakhirnya 036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir mata kuliah psikologi, yaitu penerapan teori Brunner pada materi pecahan di kelas 4 SD. Baik, di sini untuk tugasnya sudah saya upload di Google Classroom, yaitu ada 3 lampiran, di mana lampiran pertamanya itu ada video penerapan teori Brunner materi pecahan. Yang kedua ada RPP tentang pecahan materi pecahan, dan yang ketiga itu ada modul ajar tentang materi pecahan tersebut. Untuk modul ajarnya ini yang pertama berisi tentang materi ajar, materi tentang pecahan, yang kedua langkah pembelajaran, ini sama seperti yang ada di RPP, yang ketiga ada LKPD atau lembar kerja peserta didik tentang materi pecahan, dan terakhir ada refleksi diri untuk peserta didik. Oke, selanjutnya untuk RPP. Oke, di sini untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari keseluruhan melalui benda konkret, yang kedua menyajikan pecahan dalam bentuk gambar, dan yang ketiga itu menuliskan pecahan dalam bentuk simbol. Untuk metodenya ada ceramah interaktif, tanya jawab, dan latihan terbimbing serta mandiri. Yang selanjutnya ada rancangan kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama, itu ada pendahuluan, deskripsi kegiatannya langkah 1, dia menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Yang A, guru menyapa siswa dan berdoa bersama. Yang B, guru melakukan presensi untuk memastikan kehadiran siswa. Yang C, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar memahami konsep pecahan. Kita akan mulai dari melihat benda nyata atau benda aslinya, lalu melihat gambarnya, dan akhirnya menuliskan angkanya. Yang D, guru memberikan motivasi pentingnya pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pecahan itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Saat kalian harus membagi makanan atau benda-benda menjadi bagian yang sama besar. Untuk alokasi waktunya yaitu kurang lebih 10 menit. Lalu masuk ke kegiatan inti, yaitu langkah kedua, mendemonstrasikan materi. Di sini ada 1, tahap enaktif atau representasi konkret. Yang A, guru menunjukkan wafer utuh kepada siswa. Yang B, guru kemudian membagi wafer menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang C, guru menjelaskan satu bagian ini disebut setengah dari wafer keseluruhan tadi. Yang D, guru meminta beberapa siswa mencoba membagi wafer lain. Misalnya, coba kamu bagi wafer ini menjadi 2, 3, atau 4 bagian yang sama besar. Yang E, siswa mempraktikkan dengan membagi benda konkret berupa wafer tersebut. Nah, dari poin A sampai E ini termasuk tahap enaktif dalam teori Brunner atau bisa disebut dengan representasi konkret. Lalu yang kedua ada tahap ikonik atau representasi gambar. Yang A, setelah paham dengan benda asli, guru menampilkan gambar pizza yang dibagi menjadi 8 bagian di papan tulis atau di layar proyektor. Yang B, guru menunjuk satu potong pizza, gambar pizza tersebut, dan berkata, jika satu potong ini diambil, maka bagian ini disebut 1/8 dari pizza utuh. Yang C, guru memberikan beberapa contoh lain dengan gambar berbeda, misalnya ada gambar donat, gambar semangka, dan lain sebagainya, dan meminta peserta didik untuk mengidentifikasi bagian pecahannya. Misalnya, coba lihat gambar semangka ini, bagian yang merah ini menunjukkan pecahan berapa. Nah, dari poin A sampai C ini termasuk ke dalam tahap ikonik dalam teori Brunner, atau biasa disebut dengan representasi gambar. Yang ketiga, yaitu ada tahap simbolik atau representasi abstrak. Di sini yang A yaitu guru menjelaskan bahwa sekarang kita akan menuliskan apa yang kita pegang dan lihat ke dalam bentuk angka. Yang B, guru menuliskan simbol-simbol di papan tulis, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, dan seterusnya. Yang C, guru menjelaskan makna dari angkanya.
Misalnya, angka yang di atas itu disebut dengan pembilang dan angka yang di bawah itu disebut dengan penyebut. Yang D, guru memberikan beberapa contoh soal simbolik yang sederhana. Misalnya, seperti tentukan pecahan yang menunjukkan bagian berwarna biru dari gambar berikut. Lalu yang E, siswa mempraktikkan dengan menuliskan banyaknya bagian berwarna dari gambar tersebut dengan menggunakan angka atau simbol yang telah diajarkan. Nah, dari poin A sampai E ini termasuk ke dalam tahap enaktif dari teori Brunner atau biasa disebut dengan representasi abstrak. Untuk yang selanjutnya itu ada langkah 3, latihan terbimbing. Yang A, guru membagikan LKPD atau soal terbimbing tentang materi pecahan. Yang B, guru memberikan contoh cara menyelesaikan satu soal pertama bersama-sama di papan tulis. Yang C, guru berkeliling membimbing siswa saat mengerjakan soal dan membantu siswa yang mengalami kesulitan. Untuk langkah 4 yaitu ada umpan balik. Yang A, guru meminta siswa menuliskan jawabannya di papan tulis. Yang B, guru bersama peserta didik mendiskusikan jawaban yang benar dan mengoreksi kesalahan umumnya. Yang C, guru memberikan apresiasi kepada siswa yang sudah berpartisipasi. Langkah 5 yaitu ada latihan mandiri atau latihan lanjutan. A, guru memberikan soal latihan lanjutan yang lebih menantang. Yang B, guru menegaskan kembali hubungan antara representasi benda konkret, yaitu berupa wafer tadi, lalu ada gambar pizza, gambar donat, dan lain sebagainya, dan juga simbol pecahan, misalnya 1/2, 1/4, dan seterusnya. Lalu, guru menutup kegiatan inti dengan refleksi singkat. Untuk penutupnya itu dia ada langkah-langkah. Yang A, guru beserta peserta didik menyimpulkan materi pecahan yang telah dipelajari hari ini. Yang B, guru memberikan penguatan dan menekankan kembali konsep bahwa pecahan menunjukkan bagian dari keseluruhan. Yang C, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menyampaikan kesulitan yang dialami selama pembelajaran. Yang D, guru menyampaikan apresiasi atas partisipasi dan usaha peserta didik selama pembelajaran. Yang E, guru memberikan tugas atau latihan rumah sebagai pengayaannya. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama dan salam. Nah, untuk penutupnya ini kurang lebih 10 menit. Setelah itu untuk lampiran yang paling atas di situ terdapat video penerapan dari teori Brunner yang lengkap dari tahap 1, enaktif, ikonik, dan simbolik secara lengkap seperti yang ada pada RPP yang saya upload. Setelah itu untuk LKPD yang saya gunakan dalam video tersebut juga telah saya lampirkan dalam modul ajar yang berada pada lampiran ketiga. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.